mahasiswa Fakultas Pariwisata dari Universitas Katolik Dasar Manado. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sumber daya manusia, mana adapun topik-topik yang akan saya bahas berupa yang pertama ialah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 2 tahapan, yaitu yang pertama ialah tahapan peramalan kebutuhan dan tahapan perencanaan program. Dalam tahapan peramalan, yang perlu kita lakukan ialah memikirkan kebutuhan atau memperkirakan kira-kira kualitas dan kuantitas seperti apa yang ingin kita miliki atau yang kita cari, hingga bagaimana proses dalam melakukannya atau mencarinya. Nah, yang selanjutnya ialah tahapan perencanaan program. Nah, tahapan ini dilakukan setelah adanya gambaran secara nyata dan pasti, sehingga bisa dirancangkan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Yang selanjutnya ialah rekrutmen. Rekrutmen sendiri ini ialah suatu proses dengan tujuan untuk mencari serta menerima pelamar sebanyak-banyaknya. Tentu saja dengan kualifikasi kebutuhan dari berbagai sumber. Nah, sehingga memungkinkan tersaringnya calon dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Rekrutmen sendiri memiliki 2 cara untuk melakukannya, yaitu yang pertama dari dalam perusahaan atau internal, di mana proses ini hanya akan terjadi di dalam perusahaan dan tidak akan memakan waktu serta biaya yang besar. Sedangkan yang kedua ialah dari luar perusahaan, di mana proses rekrutmen ini akan menjadi panjang tahapan, serta ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menyaring dan mencari SDM mana yang tepat, seperti itu. Yang selanjutnya ialah proses seleksi. Proses seleksi sendiri merupakan tahapan yang memiliki rangkaian khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan kita terima atau kita pekerjakan. Nah, proses seleksi ini biasanya terdiri dari beberapa tes dengan tujuan untuk melihat dan menilai kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pelamar. Pada umumnya terdiri dari tes kemampuan berpikir, berhitung atau matematik, tes kesehatan, tes kepribadian, tes pengetahuan umum, dan untuk beberapa kasus dan untuk beberapa institusi tertentu, mereka akan mengadakan tes fisik. Yang selanjutnya ialah pelatihan. Nah, proses pelatihan ini biasanya dilakukan setelah ada calon yang tepat yang sudah lolos dalam proses tahapan seleksi. Dengan kata lain, sudah diterima sebagai karyawan yang baru. Nah, selain untuk karyawan yang baru, pelatihan ini juga dapat berfungsi untuk keseluruhan karyawan-karyawan yang ada dalam suatu perusahaan. Karena adapun tujuan dari pelatihan ini yaitu untuk memperkenalkan tugas dan tanggung jawab, membaur dengan lingkungan kerja serta rekan-rekan atau saling mengenal lah. Yang berikut mengasah kemampuan sehingga meningkatkan kualitas dari SDM itu sendiri. Berikut adalah
contoh dari proses perekrutan melalui media sosial atau media Facebook untuk menyebarluaskan informasi tentang lowongan pekerjaan yang terbuka serta untuk mencari pelamar yang sesuai dengan kualifikasi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya kita bisa melihat proses training atau proses pelatihan bagi karyawan baru di suatu minimarket dan department store yang ada di kota Tomohon. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.